Strawberry Generation. Istilah Strawberry Generation pada mulanya muncul dari negara Taiwan. Istilah ini ditujukan pada sebagian generasi baru yang lunak seperti buah stroberi. Pemilihan buah stroberi untuk penyebutan generasi baru ini juga karena buah stroberi itu tampak indah dan eksotis. Tetapi begitu dipijak atau ditekan, ia akan mudah sekali hancur. Menurut Profesor Renald Kasali dalam bukunya dan dalam salah satu kesempatan kuliah online melalui streaming YouTube beliau, Strawberry Generation adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Definisi ini dapat kita lihat melalui laman-laman sosial media. Begitu banyak gagasan-gagasan kreatif yang dilahirkan oleh anak-anak muda, sekaligus pula juga tidak kalah banyak cuitan resah penggambaran suasana hati yang dirasakan oleh mereka. Sebagai seorang pendidik, Profesor Renald Kasali mencoba mempelajari fenomena ini agar jangan sampai menjadi seperti fenomena flexing, yakni crazy rich, bohong-bohongan, dan lain sebagainya. Analisis mengapa dapat muncul fenomena seperti ini dijabarkan oleh Profesor Renald Kasali setidaknya karena 4 hal, yaitu 1. Self-diagnosis terlalu dini tanpa melibatkan pihak yang ahli. Banyak sekarang yang menjadi orang pintar, anak muda sekarang amat luar biasa. Banyak informasi beredar di sosial media dan sebagainya dan mereka menyerapnya seperti spons yang menyerap air. Kita terpapar informasi-informasi yang kadang belum tentu tepat. Contoh mudah adalah kita merasakan keluhan pada tubuh, kemudian kita tidak mencoba memeriksanya, tetapi cuma mencari-cari informasi melalui internet dengan membabi buta. Ini malah akan menjadikan kita overthinking dan overdiagnosis. Jenis overthinking yang dialami oleh kaum muda dengan usia sekitar 25 tahun disebut sebagai quarter life crisis. Quarter life crisis tidak dialami oleh para generasi tua zaman dahulu karena hidupnya memang pada umumnya sedang berjuang dan susah. Tetapi anak muda zaman sekarang mudah cemas ketika melihat temannya pada usia 25 tahun sudah menikah, punya anak, punya karir yang terlihat baik, punya mobil, dan lain-lain. Kemudian, sosial media sekarang ini menjadikan pencapaian-pencapaian itu mudah sekali dipublikasikan dan menjadikan kecemasan berlebihan pada sebagian kaum muda lainnya yang belum dapat mencapainya. Yang kedua, cara orang tua mendidik terkait kondisi keluarga di mana anak dibesarkan dalam situasi yang lebih sejahtera dibandingkan generasi sebelumnya. Dibesarkan dalam keluarga yang sejahtera mesti disyukuri, tetapi berakibat juga pada beberapa hal. Pada keluarga yang sejahtera, orang tua mempunyai kecenderungan memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Kemudian, orang tua biasanya memberikan kompensasi waktu yang lebih sedikit dengan uang atau benda-benda material lainnya. Padahal, waktu seharusnya tidak dapat kompensasi, dan orang tua harus tetap menyempatkan perhatian untuk anak-anaknya. Yang berikutnya adalah orang tua sudah tidak terbiasa menghukum anak atau kalau dalam istilah lain memberikan konsekuensi atas kesalahan anaknya. Kekeliruan orang tua berikutnya adalah setting unrealistic expectation. Orang tua sering menyebut anaknya princess, prince, anak paling hebat, dan lain sebagainya. Padahal dalam kenyataannya nanti dalam kehidupan, anak-anak ini akan menghadapi situasi yang lebih besar dan lebih sulit daripada lingkungan amannya di rumah, di mana akan ada orang-orang yang lebih hebat dan pandai dari diri mereka. Akibatnya, anak-anak ini kemudian akan lebih mudah kecewa dan lebih mudah tersinggung karena perbedaan kondisi di dalam dan di luar rumah. Kemudian yang ketiga yaitu narasi-narasi orang tua yang kurang berpengetahuan. Akhir-akhir ini jumlah orang tua yang mengatakan anaknya mudi makin meningkat. Ada akibat penyebutan mudi dari orang tua untuk anaknya, yaitu setelah anak-anak itu besar nanti mereka akan mudah menyebut dirinya sendiri gampang berubah-ubah mood atau percaya pada label yang telah diberikan orang tuanya tersebut. Pada generasi zaman sebelumnya, relatif tidak ada orang tua yang mengatakan anaknya itu mudi atau relatif mudah berubah-ubah mood. Dan yang terakhir, yang keempat, banyak generasi masa kini yang lebih mudah untuk lari dari kesulitan. Padahal kemenangan dari seseorang itu adalah jika ia bisa memanage semua kesulitan-kesulitan atau obstacle tersebut.
Kemudian, Profesor Renard Kasali memberikan beberapa alternatif solusi atas fenomena tersebut, yaitu yang pertama, anak-anak muda perlu selalu memperbaharui literasinya. Di zaman informasi sangat cepat beredar saat ini, kita amat perlu memvalidasi kebenaran dari setiap informasi dengan berbagai cara, misalnya membaca-baca buku yang sesuai. Dan yang kedua, hati-hati dalam melakukan self-diagnosis. Hadapilah sebuah situasi dengan sekuat tenaga karena ujian merupakan hal yang biasa terjadi. Yang ketiga, hati-hati terhadap perangkap media sosial. Media juga bisa membuat orang menjadi caper dan menceritakan masalah yang dihadapinya, kadang dengan melebih-lebihkan sesuatu. Yang keempat, peranan orang tua, yaitu orang tua harus berperan agar anaknya menjadi generasi yang lebih baik dari dirinya. Jangan terlalu memanjakan anak dengan berlebihan, berikan konsekuensi jika anak melakukan kesalahan. Mari kita memberi pemahaman akan banyak hal kepada anak-anak berdampingan dengan teori pengetahuan. Keberhasilan anak-anak ke depan bukan sekedar dari pengetahuan, tetapi generasi berikutnya perlu menjadi orang yang eksploratif. Dan yang kelima, yaitu peranan pendidik. Sebagai pendidik harus dapat mengembangkan situasi yang menyenangkan dalam pelajaran. Keberhasilan pada kehidupan tidak sekedar berdasar nilai yang bisa dicapai di kelas. Mereka yang juara di kelas belum tentu akan menjadi juara dalam kehidupan. Menumbuhkan mental stroberi menjadi mental tangguh. Dalam salah satu jurnal yang mendeskripsikan tentang buah stroberi, dijelaskan bahwa buah satu ini adalah buah semu yang berarti bukan buah yang sebenarnya. Begitu juga pada generasi hari ini, mental stroberi adalah mental semu yang bukan sebenarnya dimiliki oleh generasi kita atau generasi Z atau generasi muda yang biasa kita sebut. Generasi yang tangguh merupakan generasi yang berjalan pada poros optimisme masa depan yang lebih baik. Kita percaya bahwa saat ini prestasi akademik tidak sepenuhnya menjamin masa depan. Disiplin ilmu yang kita pelajari melalui ruang kelas belum tentu dibutuhkan lagi di masa depan, termasuk apa yang kita pahami hari ini belum tentu dapat bisa relevan dengan permasalahan di masa depan. Inovatif dan kreatif, mampu memanfaatkan keterbatasan menjadi peluang yang menciptakan kebermanfaatan. Anak muda tidak perlu diragukan lagi akan hal ini. Kemajuan teknologi dan informasi membuat anak muda lebih punya banyak referensi untuk berkarya. Beragam informasi yang dilahirkan dengan memanfaatkan media sosial sudah lebih awal dibanjiri oleh tangan-tangan pemuda. Namun, memang hal ini perlu dioptimalkan kembali dengan kemampuan literasi digital yang baik, agar berbagai informasi yang dibuat dapat lebih bisa menjaring permasalahan dan mampu memberikan kebermanfaatan. Kolaborasi generasi muda dengan generasi yang lebih tua di lingkungan kerja. Generasi lebih tua yang terkenal lebih tangguh secara mental dapat memberikan konseling dan pendampingan kepada generasi muda. Lebih jauh lagi memberi teladan atau contoh nyata mengenai kekuatan menghadapi tekanan. Sebaliknya, generasi muda yang lebih luas dalam masalah perkembangan zaman terutama teknologi dan ide kreatif dapat memberikan sumbang asi kemampuannya untuk kemajuan tujuan bersama sebuah instansi. Salah satu pemicu terbesar masalah generation gap adalah perbedaan cara komunikasi antara pekerja muda dengan pekerja dari generasi terdahulu. Gaya komunikasi Gen X dan Baby Boomer cenderung lebih kaku dan formal. Sebaliknya, pekerja milenial dan Gen Z terbiasa dengan cara komunikasi yang kasual, informal, dan santai. Di sini kita harus mulai bisa mengatasi generation gap yang akan terjadi. Sekian presentasi dari saya, Gaida Sopiana, kelas 10 OTKP 2 mengenai Strawberry Generation.